Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Jalur Merah. Cerita ini ditulis oleh Drama Queen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalur Merah. Kita udah sampai belum sih? Gimana bisa nyasar sih? Tadi bukannya mereka jalan tepat di belakang kita? Mereka kemana sih sebenarnya? Gama berusaha menerawang di tengah pekatnya malam. Bukannya bantu cari Angga, malah ikut-ikutan hilang. Sekarang kita harus gimana? Kita nggak bisa lihat jalur dengan jelas, dan kalau nunggu di sini cuma buang-buang waktu. Belum tentu juga mereka balik ke pondok. Gimana kalau kita mencari aja? Jangan bercanda, yang ada nanti makin banyak yang hilang. Kita tetap lanjut cari mereka. Pasti mereka belum jauh dari sini. Ayo. Reno kembali menggenggam tangan Yana yang juga menggenggam tangan Mita. Dan Mita yang menggenggam tangan Gama. Mereka berempat segera melangkah beriringan dipimpin Reno. Kita sekarang kemana? Yana merasa semakin gelisah dengan kegelapan yang terlalu mencekam di sekitar mereka. Reno menyorotkan senter di ponselnya ke tanah. Matanya menyipit di antara kegelapan. Harusnya sih ada jejak kaki, tapi nggak kelihatan ya. Ya mana kelihatan kalau gelap begini. Lagian pasti udah ketutup sama jejak kaki kita juga karena kita udah balik lagi kan. Reno menghela napas, kabut putih tipis menguar dari mulutnya karena udara yang nyaris membeku. Sejujurnya tangannya yang tanpa sarung tangan sudah bergetar karena malam bertambah dingin. Coba kita panggil, siapa tahu nanti mereka nyaut. Jangan. Angga pernah bilang untuk gak berisik kalau di alam. Nanti malah ada kalian bilang tadi Jamal sama Tony bercanda. Bercanda apa? Gak tahu. Awalnya sih mereka berantem, terus tahu-tahu aja udah pada bercanda. Mereka nggak ngomongin sesuatu. Anginnya tadi kan rada kenceng, jadi nggak kedengaran. Lagian mereka jalannya agak jauh di belakang sih. Semoga aja mereka nggak kenapa-napa. Kayaknya kita harus turun lagi ke bawah. Biar nanti kalau emang mereka nggak ada di sana, kita bisa lapor sama penjaga hutan. Ya itu ide yang bagus. Kita juga bisa minta tolong buat sekalian cari Angga. Yaudah kalau gitu ayo jalan. Mita merapatkan jaket dan kembali menggenggam tangan Yana dan Gama. Reno, kamu bisa baca jalannya kan? Kayaknya sih bisa. Yaudah ayo kita jalan, jangan sampai ada yang lepas ya pegangannya. Mereka kembali melangkah, sedikit canggung karena tangan yang saling bergenggam dan mereka harus berjalan berbaris di tanah becek. Reno, kamu mau pakai sarung tangan kamu? Anginnya makin dingin, kamu kedinginan kan? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kamu pakai aja. Mereka berbaris menyusuri jalan dengan tangan terus bergandengan. Reno memimpin dan mencari jalan, sementara Gama mengawasi di barisan paling belakang. Bego, kok bisa sampai kehilangan jejak sih? Tony berdecak menyorot senter dengan gusar ke arah sekeliling. Bayangan pohon yang menjulang di atas seolah memperangkap mereka dari segala sisi. Jamal merapatkan diri di sebelah Tony. Sebisa mungkin tidak sampai kehilangan sahabatnya itu. Ia tidak akan sudi berjalan sendirian di tengah hutan semengerikan ini. Kamu sih pakai berhenti segala buat pipis. Tony berengut, jengkel pada pemuda gempal di sebelahnya.
Lihat deh, kita jadi ketinggalan kan. Kan aku udah suruh kamu jagain mereka. Kamu bilang mereka masih belum jauh, jadi gak apa-apa. Ya harusnya emang belum jauh sih. Jadi sekarang mereka kenapa malah gak ada? Tony mendesah pelan. Ia meniup dan menggosok pelan kedua tangannya untuk menghangatkan diri. Matanya masih menjelajahi sekitar, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan teman mereka yang lain. Angga, woi, Reno, Gama, Mita, Yana, kalian di mana sih? Apa mending kita balik ke pondok aja ya? Gumam Tony, jaketnya masih belum sepenuhnya kering karena hujan tadi. Ia benar-benar akan membeku jika terus bertahan di luar dengan udara seperti ini. Kalau yang lain nyariin kita gimana? Mereka pasti nyariin ke pondok. Jadi mending kita tunggu di sana aja daripada muter-muter kan? Ya benar juga sih. Jamal mengangguk. Ia sendiri juga lebih memilih berteduh di pondok daripada harus berkeliaran tanpa arah di hutan ini. Bagaimana kalau mereka bertemu sesuatu yang... Suara berkeserak tak jauh dari mereka membuat keduanya menoleh waspada. Jamal berpegangan pada Tony erat-erat sementara pemuda itu menyipitkan safirnya dalam kegelapan. Kayaknya ada orang di sana deh. Siapa? Gak tahu, ayo kita periksa. Tony berjalan lebih dulu dan Jamal mengikutinya tepat di belakang. Mereka menyibak ranting pohon yang menghalangi jalan dan menghampiri sumber suara. Gak ada siapa-siapa. Gumam Tony setelah memeriksa. Ia menyorotkan senternya ke sekeliling sampai melihat sekelebat bayangan yang berlari lewat. Itu siapa? Mending kita balik ke pondok aja deh. Jamal merengek gugup. Ia terus-terusan menoleh dengan cemas, yakin ada seseorang yang tengah mengawasi mereka dari balik bayangan. Ayo Ton. Bentar. Tony bergerak maju beberapa langkah sebelum membungkuk dan memungut sesuatu dari tanah. Sebuah pita rambut berwarna biru muda. Ini kan punya Yana. Gak tahu. Jamal menggeleng, bulu kuduknya meremang. Ia menarik-narik jaket Tony, mengajak sahabatnya itu untuk segera beranjak. Ayo dong kita balik ke pondok. Tony tampaknya tidak mendengarkan. Dia masih sibuk mencari jejak yang tertinggal di tanah. Kayaknya iya deh, ini punya Yana. Ada jejak kaki juga. Mereka pasti lewat sini. Suara langgingan yang membelah malam membuat Jamal menjadi tertahan. Tony terlonjak menoleh secepat kilat ke arah sumber suara. Sepasang mata bercahaya menatap mereka dari balik pepohonan. Kayaknya kita emang harus pergi deh, Mal. Gumam Tony, perlahan melangkah mundur. Jamal sudah terlanjur gemetar hingga sulit untuk berkata-kata. Sesuatu menerjang mereka dari balik pohon dan keduanya sontak menjerit. Kok suasananya sepi banget ya? Gumam Yana. Ia menggenggam tangan Mita erat-erat sambil menoleh dengan resah ke sekitar mereka. Gak ada suara apa-apa. Suara jangkrik atau binatang lain juga gak ada. Kamu jangan mikir yang macam-macam. Rena masih memimpin di depan mencari jalan sambil sesekali memeriksa di antara pepohonan. Fokus aja buat cari Tony, Angga atau Jamal. Gama dan Mita berjalan seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling, menajamkan penglihatan ke setiap sudut. Mita bergidik ketika ia melihat sekelebat bayangan bersembunyi di balik pohon. Menurut kalian di sini ada hewan buas? Tanya Mita, suaranya tidak lebih dari sekedar bisikan. Enggak, Angga udah bilang jalur di gunung ini aman buat pendakian. Enggak ada binatang berbahaya. Tapi suara lolongan mendadak terdengar mengoyak kesunyian malam. Mereka berempat sontak membeku. Itu suara apa? Kayak suara serigala. Reno mengawasi sekelilingnya. Siapa tahu ia menemukan dari mana lolongan itu berasal. Tapi itu nggak mungkin. Angga bilang nggak ada binatang buasnya. Yana merapatkan tubuh pada Reno, menggenggam tangannya erat. Kalau itu serigala beneran gimana? Tenang, jangan panik, oke?
Gama, kamu juga awasin sekeliling, kalau lihat sesuatu yang aneh bilang ya. Tadi aku lihat sesuatu. Apa, Mita? Kamu lihat apa? Kayak bayangan orang dari arah sana. Mungkin itu teman-teman kita. Ayo kita periksa ke sana. Mereka segera bergegas melangkah ke arah yang ditunjukkan oleh Mita. Namun Mita sendiri sebenarnya merasa tidak yakin kalau apa yang ia lihat adalah teman-temannya. Seingatnya, Angga, Jamal, dan Tony tidak ada yang memiliki seringai selebar itu. Di mana kamu lihatnya? Reno menyoroti pohon satu persatu. Kayaknya dari arah sana deh. Ia semakin yakin bahwa yang dilihatnya tadi bukan teman-temannya. Kalau itu memang mereka, kenapa tidak langsung keluar? Gak ada siapa-siapa di sini. Seketika Mita merasa panik. Jika bukan teman-temannya atau seseorang, lantas siapa yang dilihatnya? Kamu beneran tadi lihat sesuatu? Iya, tadi ada di situ kok. Atau aku salah lihat ya, tapi nggak mungkin sih. Ya udah, kalau gitu kita coba cari lagi. Mungkin mereka masih ada di dekat sini. Itu siapa? Reno, Yana, dan Mita menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Gama. Tanpa mereka sadari, mereka telah tiba di danau tempat mereka mengisi botol minum siang tadi. Airnya yang tenang memantulkan cahaya bulan yang samar. Dan di tepian, hanya beberapa meter jauhnya dari mereka, jelas ada seseorang yang tengah membungkuk. Pasti itu salah satu dari mereka. Ayo kita samperin. Yana tampak bersemangat menghampiri sosok itu, membuat Reno berdecak kesal karena gadis itu langsung melepas genggaman mereka. Mita melangkah sedikit sangsi. Ia masih tidak yakin jika yang tadi dilihatnya adalah salah satu dari teman-temannya. Meski begitu, ia tidak mengatakan apa-apa. Loh kok? Seketika Yana menghentikan langkah dan langsung bergidik. Kenapa? Yana menoleh pada Reno yang baru menyusulnya, berujar takut. Dia ngilang, orang yang tadi gak ada. Reno melongo kembali ke tubuh Yana dan juga tidak lagi menemukan sosok yang tadi dilihat mereka. Kemana dia? Mita dan Gama bergegas mendekat. Mereka juga tampak heran sekaligus was-was mendapati di dekat danau tidak ada lagi siapa-siapa selain mereka. Tadi di situ ada orang kan? Kemana orangnya? Nggak tahu, atau jangan-jangan. Reno langsung menarik Yana menjauh dari danau dan mengisyaratkan yang lain untuk segera mengikutinya. Jangan mikir macam-macam. Mendingan sekarang kita tetap di rencana awal. Balik ke bawah, siapa tahu Tony dan yang lainnya emang ada di sana. Gama baru hendak kembali ke barisan saat matanya menangkap sosok lain tak jauh dari mereka. Tunggu. Itu siapa? Itu pasti bukan Angga, Tony, atau Jamal. Orang itu kelihatannya terlalu tinggi. Tapi Gama, ingat kejadian tadi siang. Jangan berhenti lagi. Ayo kita langsung pergi saja supaya nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Gama menghela napas mengikuti Reno, Mita, dan Jana yang telah tiba dulu berjalan. Ia menoleh sekali lagi dan segera menghentikan langkah. Tunggu, mereka bertiga kok. Ketiga sosok yang ditunjuk Gama menoleh, wajah mereka tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan pohon. Gama berteriak antusias. Itu teman-teman kita. Gama, tunggu. Gama sudah berlari pergi sebelum Reno sempat mencegah. Ia berdecak kesal dan mengajak Yana dan Mita untuk segera menyusul. Mereka mengejar ketiga sosok yang kini mengarah kembali ke dalam hutan. Tony, Angga, Jamal, kalian mau kemana? Mereka masih tidak menoleh dan langsung masuk kembali ke dalam hutan. Saat Gama hendak berlari menyusulnya, Reno terlebih dahulu menarik tasnya. Kita nggak bisa sembarangan ngejar. Kamu harus ingat, banyak yang bisa ngecoh kita di sini. Tapi itu beneran mereka. Mereka kayak lagi nyari sesuatu. Mending kita susul mereka sebelum mereka hilang. Kamu panggil aja mereka nggak dengar. Padahal udah sedekat itu. Kamu masih mikir itu mereka. Tapi
Suara jeritan terdengar membuat mereka menoleh dengan kaget. Itu suara Mita, kata Yana panik menyadari Mita tidak lagi di samping mereka. Yana lebih dulu berlari ke arah suara, berharap tidak terjadi apapun dengan Mita. Saat Yana sampai, Mita tampak memandang ke satu arah dengan wajah syok. Mita, kenapa? Kamu kenapa? Mita tidak mampu mengucapkan apa-apa dan hanya membeku ketakutan. Yana menoleh untuk melihat arah fokus Mita dan ikut memeki kaget. Tony, Angga dan Jamal berdiri di balik bayangan pepohonan. Seleret sinar bulan menyorot ke wajah mereka yang nyaris tidak bisa dikenali. Angga, Tony, Jamal, ada apa? Reno membeku melihat ketiga sosok yang menatap mereka dari balik pohon. Tatapan mata yang kosong dengan kulit wajah yang pucat dan menempel langsung ke tulang tanpa daging. Itu beneran mereka. Gama mengerutkan dahi dan mencoba mendekat, tapi ketiga orang itu justru berbalik dan segera berlari pergi. Jangan dikejar, Gama, cegah Reno saat melihat Gama hendak menyusul mereka. Namun Gama tidak mendengarkan, ia tetap berlari, membuat Reno berdecak gusar dan menarik kedua tangan Mita dan Yana untuk lekas mengejar. Ketiga orang yang dikejarnya berlari begitu tergopoh, membuat Gama yakin itu adalah Tony dan teman-teman mereka. Tony, tunggu, kalian mau kemana? Gama berhasil menyambar tangan Tony dan memaksanya berhenti. Namun saat ia berbalik, yang dilihat Gama bukanlah wajah saudaranya. Wajah keriput yang kini menyeringai lebar ke arahnya. Gama langsung menyentak lepas tangannya, menatap syok sementara seringai sosok itu makin lebar. Gama melangkah mundur perlahan dan melirik. Kedua sosok yang lain tidak kalah mengerikannya. Angga dengan rongga mata kosong yang mengalirkan darah, sementara wajah Jamal rata tanpa bentuk. Jantung Gama rasanya akan meledak, bulu kuduknya berdiri dan udara seolah membeku di sekelilingnya, membuatnya tidak bisa menarik napas. Detik itu ia merasa dirinya sepenuhnya lumpuh. Ia tidak mampu bergerak meski saat itu Gama ingin lari. Gama mendengar suara Reno memanggilnya, tapi ia tidak bisa menoleh, tubuhnya masih lumpuh. Dan kepalanya terasa berat. Bau busuk menyengat hidungnya dan membuat Gama ingin muntah saat ketiga sosok menyeramkan Tony, Angga dan Jamal yang mengelilinginya. Mereka merapatkan diri dan mengepung Gama. Pandangannya mengabur dan hal terakhir yang diingat Gama adalah teriakan yang memanggil namanya sebelum ia jatuh tak sadarkan diri. Angga berdiri memandangi gerbang kayu lapuk yang berlumut. Sebuah papan bertuliskan "Dilarang masuk" masih tergeletak di bawah ilalang yang memanjang. Posisi yang sama dengan setahun lalu. Bedanya tulisannya ditorehkan dengan tinta merah itu tampak semakin pudar dimakan waktu. Angin malam berembus kencang membuat Angga merapatkan jaketnya. Rasa takut dan sunyi sudah dilawan habis-habisan. Angga tidak punya alasan untuk gentar lagi, sekalipun ragu masih begitu kuat menyergap pikirannya. Suara seseorang langsung membuatnya menoleh, matanya menyipit sementara ia menyorot sumber suara ke segala arah. Kamu ngapain di sini? Dicariin yang lain juga. Seseorang menghampirinya dan Angga langsung bersiaga. Yana melangkah dari balik bayangan dan menghampiri Angga. Yana, kok ngapain di sini? Ditanya malah nanya balik. Yang lain dari tadi nyariin kamu, ayo balik. Enggak, kamu balik aja duluan. Aku masih mau di sini. Kenapa kamu jalan sendirian sih? Seenggaknya kalau kamu mau keluar itu ajak-ajak orang. Kita perginya kan barengan gara-gara kamu kayak gini. Kita semua jadi berpencar. Kamu nyariin apa sih sebenarnya? Berpencar? Kening Angga berkerut lalu menoleh ke balik punggung Yana. Ia baru menyadari gadis itu datang sendirian. Maksud kamu? Ya sekarang yang lain udah pada misah, gak tahu kemana. Jantung Angga mencelos padahal ia sudah sengaja pergi diam-diam agar temannya yang lain tidak mengikuti. Kenapa mereka sekarang malah berkeliaran di hutan saling terpisah?
Kalian terpisah di mana? Awalnya Tony dan Jamal yang misah, terus waktu nyariin mereka yang lain juga pada misah. Jadi sekarang semuanya mencar. Kalian kenapa malah keluar sih? Udah dibilang jangan kemana-mana. Kamu duluan yang pergi tanpa bilang-bilang kan? Kami cuma mau mastiin kamu gak kenapa-napa. Angga mengacak rambutnya frustasi. Semuanya justru semakin berantakan, membuat kepalanya pening. Misinya bukan lagi satu, seseorang yang harus ditemukannya sekarang semakin bertambah. Ya udah, sekarang kita balik. Di mana terakhir kali kamu kepisah sama yang lain? Gak tahu. Hutannya gelap banget, dari tadi aku muter-muter, semua tempat kelihatan sama aja. Kamu gak bawa senter? Tanya Angga saat menyadari Yana tidak memegang apa-apa di tangannya. Bagaimana gadis itu bisa berjalan dalam kegelapan dengan penglihatannya sendiri yang sudah minus? Enggak. Yana menggeleng santai. Angga semakin mengernyitkan dahi heran. Terus barusan kamu kesini gelap-gelapan? Iyalah, kamu lihat aku bawa senter, enggak kan? Lagian kamu kenapa bisa sama yang lain sih? Bukannya Reno ngejagain kamu banget? Tadi aku emang masih sama Reno, tapi sejak Gama pingsan, Reno harus mapa Gama. Hutannya gelap, pandanganku kabur, aku gak bisa bedain yang mana Reno yang mana bukan. Kamu emang anak kecil ya, harus banget dipegangin setiap jalan. Kalau gak gitu kamu hilang. Enak aja, aku bisa jalan sendiri kok. Kalau nggak gimana aku bisa sampai ke sini? Sampai di sini tapi kamu bisa sama yang lain kan? Ya sama aja. Kan yang penting aku ketemu kamu. Yang lain juga jadi pada misah gara-gara nyariin kamu tahu. Ya udah deh, sekarang kita balik. Kamu jangan hilang lagi. Jangan melaing jalannya. Ikutin aku aja. Angga berjalan sambil menggerutu. Ia jelas cemas. Mendengar teman-temannya kini berpencar, Angga tahu hutan ini sama sekali bukan tempat yang aman untuk berjalan terpisah. Apalagi kalau sendirian, bahkan saat bersama-sama saja mereka bisa terancam, apalagi jika berpisah. Yana, kamu tadi sama siapa aja sebelum mencar? Tanya Angga. Tidak ada sautan. Ia menoleh dan melihat Yana tidak ada di belakangnya. Yana. Angga mencari-cari dengan panik. Langkahnya segera berbalik menyusuri jalan sebelumnya, sembari memanggil nama Yana, namun gadis itu menghilang. Sialan, dia kemana lagi sih? Angga. Angga mendengar seseorang meneriaki namanya, tapi ia menoleh dan tidak ada siapapun. Yana. Angga, aku di sini. Angga berlari ke arah sumber suara. Ia tidak bisa melihat apapun di luar batas sorotan senternya. Tapi suara-suara itu terus memanggil. Kali ini bukan hanya suara Yana, tapi suara yang lain juga. Bahkan ada suara seseorang yang sudah begitu lama tidak didengarnya. Abang. Angga terus berlari putus asa mencari-cari orang yang terus memanggil namanya. Angga, kemari Angga. Abang. Angga berjalan lurus menghampiri sumber suara yang kian mendekat. Angga tahu di hutan seringkali ada makhluk yang berusaha mengecoh, tapi hatinya menolak percaya. Abang di mana? Ia lupa tujuan awalnya membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ada degupan aneh di dadanya, gugup tapi juga penuh harap. Angga membelah ilalang tinggi, kakinya menginjak papan peringatan dan masuk ke dalam gerbang yang sejak tadi terus membuatnya dilema. Suara-suara itu kemudian berhenti. Angga menoleh. Ia yakin baru saja mendengar langkah kaki seseorang di belakangnya. Angga menanti dengan was-was, tapi tidak ada yang muncul. Ia lalu memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Sepatu Angga yang berlumuran lumpur menginjak ilalang hingga rata dengan tanah. Yana. Angga memanggil, namun tidak ada jawaban. Suara rintihan langsung membuat Angga bergidik. Langkahnya makin ragu, tapi ia tetap memaksa bergerak. Angga menyadari suara itu berasal dari bawah kakinya. Ia buru-buru melangkah mundur dan menyorot senter. Tampak jari-jari tangannya menjulur dari dalam tanah. Angga langsung tersentak mundur.
Jari-jari itu berlumpur-lumpur yang dibalut darah. Angga bergegas berbalik dan mengambil langkah yang jauh. Namun kakinya dicengkeram, ditarik hingga dirinya tersungkur. Angga mendengar suara Yana lagi-lagi merintih meminta bantuannya. Suara itu jelas berasal dari tangan yang kini mencengkeram kakinya. Namun Angga yakin tangan keriput itu bukan milik Yana. Angga berusaha menarik kakinya lepas, tapi cengkeraman itu justru semakin mengencang. "Lepas, brengsek!" Angga menendang, namun seperti lem yang menempel, tangan itu tidak goyah. Angga mencoba menendang lagi hingga akhirnya genggaman di kakinya mengendur. Ia berlari menggunakan kesempatan yang ia punya. Ia melangkah tanpa memperhatikan arah dan berakhir menubruk sesuatu hingga tubuhnya terpental jauh. Angga mengerang sembari berusaha bangkit. Ia meraba tanah untuk mencari kacamatanya yang ikut jatuh. Tapi tangannya justru menyentuh ujung sepatu berlumuran lumpur. Angga mendongak, bahkan tanpa kacamatanya pun yang disaksikannya membuat Angga sontak membelalak. Jeritannya kemudian terdengar menggema di seisi hutan. Angga bangkit dan lekas berlari sementara sosok di depannya berusaha untuk mendekat. Ia tidak pernah melihat apapun yang seperti itu sebelumnya. Tubuhnya menyerupai tengkorak manusia yang terbalut kulit keriput pucat dan berlendir. Bola matanya berayun-ayun keluar dari rongga yang dipenuhi belatung. Makhluk itu merangkak cepat mengejar Angga, diiringi suara derak tulang yang saling berbenturan. Langkah Angga terayun cepat, tidak peduli kemana kakinya melangkah. Yang pasti ia harus berlari sejauh mungkin. Angga menoleh ke belakang. Sosok itu makin mendekat dan jari-jari kurusnya menjangkau untuk menarik kaki Angga, membuatnya kembali tersungkur menghantam lumpur. "Angga!" Sebuah suara yang dikenalnya membuat Angga tersentak. Angga ditarik bangun dengan sedikit kasar. Ia mengerja berusaha melihat di balik lumpur yang mengotori wajahnya. Juga sinar lampu yang disorotkan tepat ke arahnya. Tanpa kacamata, pandangan Angga tidak begitu jernih, namun ia mengenali sosok di depannya. Jamal. "Di sini kau rupanya. Dasar semuanya mencarimu tahu." "Oh men, kamu habis ngapain?" Angga segera menoleh dan melihat Tony berjalan mendekat dengan senter yang menyorotinya. "Syukurlah kita ketemu. Kupikir aku dan Jamal beneran kesasar." "Kalian dari mana?" "Nyariin kamu lah. Dari tadi muter-muter gak ketemu, yang lain juga gak tahu kemana lagi. Kamu lihat mereka?" Angga menggeleng. Ia masih ketakutan dengan peristiwa yang dialaminya barusan. Kepalanya sontak menoleh. Mendesah lega mendapati sosok menyeramkan itu tidak lagi mengekori. "Tadi aku ketemu Yana, tapi aku nggak tahu lagi di mana dia." "Kamu ketemu Yana? Di mana? Sama siapa?" "Tadi di sana sendirian aku." Angga memegangi perutnya yang mual dan membungkuk untuk muntah. "Ya Angga, jangan muntah di sepatuku dong." Jamal memprotes jengkel dan buru-buru mundur. Tony mengurut punggung Angga, membiarkannya menumpahkan isi perut, lalu menarik jaket Angga mundur. "Kamu ngapain bisa muntah gitu, masuk angin?" "Kita harus cari Yana. Dia sendirian, habis itu kita juga harus cari yang lain." Oke, tapi kamu yakin gak apa-apa? Sanggup jalan?" "Sanggup." "Ya udah kalau gitu, Jamal, ayo." "Kita nggak bisa istirahat dulu apa? Capek habis lari-larian dari tadi." "Kamu mau makhluk aneh tadi ngejar kita lagi? Masih untung kita selamat." Kalian dikejar siapa?" "Gak tahu. Kayak binatang, gak kelihatan jelas sih. Gelap." "Kamu bilang di sini nggak ada hewan buas. Dasar pembohong." Angga menghela napas, tidak bisa membantah. Meski ia tahu yang mengintai mereka mungkin lebih berbahaya dari sekedar hewan buas.
Ayo, kita nggak boleh lama-lama di sini. Kita harus cari yang lain dan cepat keluar dari hutan ini. Kita ke danau dulu deh. Aku mau cuci sepatuku yang habis dimuntahin Angga. Nanti aja lah. Yang penting sekarang kita cari yang lain dulu. Ayo. Jamal terpaksa menuruti meski ia tidak berhenti menggerutu. Angga, kamu ngapain sih layapan sendirian? Tanya Tony. Pada akhirnya Angga yang masih terguncang langsung tersentak. Kok bisa-bisanya keluar pas kita tidur? Kamu nyembunyiin sesuatu dari kita? Angga menggeleng lemah. Ia tidak sanggup bicara karena khawatir akan muntah lagi jika membuka mulutnya. Kamu habis ngapain sampai berlumuran tanah gitu? Guling-guling di lumpur? Angga menggeleng lagi, membuat Tony dan Jamal saling pandang sebelum merenyit. Angga, kamu kenapa dari tadi diam aja? Jamal kemudian bergidik dan langsung bergerak menjauh dari Angga. Jangan bilang kesurupan. Nggak usah ngomong macam-macam, Mal. Kamu sakit, mau istirahat dulu. Angga kembali menggeleng. Ia memang lelah dan berharap bisa berhenti sejenak. Tapi Angga tidak ingin mengambil resiko berlama-lama di hutan ini. Apalagi teman-temannya masih belum ditemukan dan mungkin terancam bahaya. Reno mengacak rambutnya frustasi. Di depannya Gama masih tidak sadarkan diri. Sementara Mita mengoleskan kayu putih ke hidungnya dengan cemas. Belum lagi mereka juga kehilangan Yana. Kemana gadis itu pergi? Ingin rasanya Reno langsung mencarinya, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan Mita menjaga Gama sendirian di sini. Kamu serius nggak lihat Jana kemana ya? Dia nggak bilang apa-apa. Kok bisa dia sampai hilang sih? Aku nggak tahu. Tadi dia masih jalan di sebelahku, kami pegangan tangan. Terus waktu kamu nyuruh aku ngecek Gama dan aku ngelepasin tangan Jana, tahu-tahu aja dia udah nggak ada. Dia kenapa bisa hilang sendirian gini sih? Rena mengerang gusar. Ia benar-benar takut jika terjadi sesuatu dengan Yana. Kalau begini memang tidak ada pilihan lain. Kamu bisa jaga di sini dan gak kemana-mana kan? Mita mengangguk. Ia juga khawatir dan tampaknya merasa bersalah karena tidak mengawasi Yana hingga sahabatnya itu menghilang. Reno melepas jaket dan menyampirkannya pada Gama yang masih bersandar di pohon tak sadarkan diri. Aku mau cari Yana dulu. Kamu jagain Gama di sini. Nanti aku langsung balik setelah ketemu Yana. Jangan kemana-mana, oke? Reno bergegas pergi setelah Mita mengangguk. Sekarang setelah tanpa sarung tangan, jaketnya juga tertanggal satu. Udara terasa semakin menggigit. Apa sudah lewat tengah malam atau sudah hampir subuh? Semoga ia bisa bertahan. Reno menapaki jalan dengan cepat. Ia menyoroti senter ke segala arah, terus memanggil nama Yana dan berharap gadis itu menjawabnya. Teriakannya menggema ke sekeliling hutan memanggil nama Yana. Reno memeriksa dengan teliti di sekitarnya, berharap menemukan sedikit petunjuk yang bisa mengarahkannya pada Yana. Namun sejauh ini ia tidak melihat apapun. Yana, kamu di... Suara geraman sontak membuat Reno menoleh. Ia menyorot senter ke arah suara dan melihat sepasang mata kuning bercahaya tengah memandang dari balik bayangan. Bergidik, Reno tahu itu bukanlah sepasang mata yang ingin dilihatnya. Ia tahu suara geraman itu tidak mungkin berasal dari manusia atau hewan kecil tak berdaya. Perlahan Reno menggeser arah senternya dan kemudian sosok itu kini semakin jelas. Kaki Reno mundur pelan. Sosok itu besar, berbulu dan berwarna hitam. Reno tidak akan membayangkan setajam apa taringnya. Yang ia tahu ia harus segera menjauh dari sini. Suara ranting patah terinjak oleh langkah berat. Hewan itu terus mengeram dan melangkah maju. Sementara Reno melangkah mundur dan sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak.
Saat ia sedang berkutat dengan rasa takutnya, terdengar suara teriakan dari arah sebaliknya. Reno mengenali suara itu. Ia hendak berlari mengejar, tapi makhluk di depannya berdiri menghalangi jalan. Reno tak punya senjata apapun untuk melawan, maka ia memungut sebuah dahan patah dan menghunuskannya ke depan. "Maju ke sini kalau berani, sialan!" Suara teriakan kembali terdengar dan Reno mulai kalut. Ia langsung bergerak maju tanpa pikir panjang. Reno menghunuskan ujung dahan tepat saat makhluk itu menyerangnya hingga ia terjungkal. Ada cakaran yang menggores kulitnya, tapi sekuat tenaga Reno berusaha melawan dengan menusuk lebih dalam ujung dahan yang menancap di mulut hewan buas itu. "Brengsek, aku gak punya waktu buat ini." Reno menghela napas kasar, menghindar saat ia hendak digigit. Ia memberontak, melayangkan satu tendangan keras hingga makhluk itu terlempar. "Kurang ajar." Reno berguling menjauh dan kembali meraih senternya. Ia lekas berlari ke arah di mana ia mendengar suara. Makhluk itu mengejar dan menubruknya dari belakang, membuat Reno jatuh terhempas. Rahangnya menghantam cukup keras dan darah amis segar segera saja memenuhi mulutnya. Ia mengerang dan berusaha membalikkan badan, tapi cakar makhluk itu menancap di punggungnya dan menahan Reno di tempat. Reno meringis menahan rasa ngilu dari sayatan makhluk yang menahannya. Ia mengangkat siku dan menyikut sekeras mungkin, menghempaskan makhluk itu menjauh. Ia lalu segera berlari dengan tertatih-tatih. Apapun yang terjadi, Reno tidak boleh kalah. "Yana!" Reno berseru memanggil, tapi tidak ada yang menyaut. Ia yakin suara teriakan yang didengarnya tadi adalah suara Yana. Bagaimana jika terjadi sesuatu kepada gadis itu? Rasa sakit yang menusuk nyaris melumpuhkan Reno. Pijakannya mulai goyah dan pandangannya memburam. Ia berbalik dan terlambat mengelak saat makhluk tadi kembali menyerangnya. Kali ini gigi-gigi tajam itu menancap di kaki kanannya. Mata emas yang berkilat-kilat menatapnya sambil menyeringai. Dan Reno melakukan satu hal yang terpikirkan di benaknya. Ia menusuk dahan berlumuran darah yang masih dipegangnya tepat di mata makhluk itu. Makhluk itu meraung. Suaranya mengoyak kesunyian hutan dan melangkah mundur. Reno menggunakan kesempatan itu untuk berdiri. Namun saat ia hendak berlari, kakinya menolak bekerja sama. Ia terhuyung-huyung dan jatuh, merintih dan kesakitan. Reno mengutuk makhluk itu yang membuatnya lemah seperti ini. Bagaimana kalau ia tidak bisa menyelamatkan Yana? Reno mengeram. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memaksa kembali berdiri. Rasa sakit kian membutakan dan Reno yakin ia sudah setengah pingsan. Namun suaranya masih berteriak lantang. "Reno!" Mata Reno melebar mendengar sautan dari Yana. Setidaknya ia tahu gadis itu masih bisa mendengarnya. Ia harus segera ke sana sebelum... Lutut Reno tertekuk dan ia jatuh tersungkur. Kaki kanannya kini sama sekali tidak bisa digerakkan. Ia merintih berusaha menyeret diri ke depan. Meski harus merangkak sekalipun, ia akan tetap mengejar Yana. Yana! Walau kakinya tidak bisa digerakkan, setidaknya ia masih punya suara untuk memberi tanda pada Yana. Reno sudah tidak peduli seberapa banyak lumpur dan juga darah pada pakaiannya. Yang terpenting ia harus menemukan Yana. "Reno, kamu di mana?" Jawaban itu menggema lagi. Suara itu makin dekat. Ada langkah kaki yang terdengar dari kejauhan. Reno mengeraskan suara hingga tenggorokannya sakit. "Yana, aku di sini."
Reno lalu ingat makhluk tadi masih mengejarnya. Ia tidak bisa membiarkan Yana juga menjadi target. Maka ia pun berbalik dengan sikap waspada. Ketakutannya sudah mereda dan rasa sakit justru semakin mengobarkan amarahnya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yana, bahkan makhluk astral sekalipun. Tangan Reno masih menggenggam dahan kayu dan tangan satunya ia gunakan untuk meraih batu besar tidak jauh darinya. Ia menunggu dan mengawasi sekitar dengan waspada. Kemana makhluk itu? Reno yakin ia tadi masih mendengarnya mengeram di belakang. Reno, Yana. Dan saat itu Reno bisa melihat jelas gadis itu. Dalam kegelapan Yana tampak tersenyum lega. Kemudian sorotnya menjadi khawatir melihat posisi Reno. Mata Reno membelalak saat Yana mulai berlari mendekat. Hewan buas itu bersiap menerkamnya. Sebelah matanya terluka terkena serangan Reno, tapi ia sama sekali tidak gentar. Yana, awas! Yana menoleh dengan kaget dan segera merunduk. Makhluk besar berbulu kini berdiri di antara dirinya dan Reno, mengeram marah ke arahnya. Salah satu mata emasnya mengalirkan darah, tapi tatapannya masih cukup membuat Yana membeku ketakutan. Reno merangkak dengan sisa kekuatannya dan menarik kaki makhluk itu tanpa pikir panjang. Menusukkan ranting yang sayangnya berakhir patah. Reno berdecak gusar, tapi itu cukup untuk membuat makhluk itu kembali menaruh atensi padanya. Mengeram marah dan bersiap menyerang lagi. Reno mengangkat batu di tangannya bersamaan dengan sang hewan yang bersiap menerjang. Ia meraung, melompat. Reno memukul ke matanya sekuat mungkin sebelum tubuhnya tenggelam dalam bulu berbau busuk. Reno. Yana terpaku menatap dua sosok yang saling terdiam. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Tangannya gemetar. Bagaimana jika Reno tidak selamat? Mata Yana berkaca-kaca dan ia tersentak ketika makhluk itu terpelanting jauh dari tubuh Reno. Makhluk itu meraung keras, berlari menjauh dengan ranting yang menusuk mata satunya. Reno. Yana segera berlari menghampiri Reno yang terkapar dengan napas terengah. Wajah Reno bersimbah darah dan kedua matanya terpejam. Yana menjatuhkan diri di sisi Reno dan memeriksa detak jantungnya. Reno, Yana. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, namun itu cukup untuk meyakinkan Yana bahwa pemuda itu masih hidup. Yana menghela napas penuh kelegaan. Ia mengusap lembut wajah Reno, membersihkannya dari darah yang menempel. Yana tidak akan bertanya bagaimana keadaannya. Ia tahu Reno sangat tidak baik-baik saja. Yana melihat bekas gigitannya mengalirkan darah hitam kental di pergelangan kaki Reno. Baunya begitu menyengat sampai ia harus mengerutkan hidung. Yana bersyukur ia masih memiliki ranselnya yang segera saja dibuka untuk mengambil persediaan obat merah. Ia melepas syalnya dan membalut luka Reno yang basah. Maafin aku ya Reno. Aku ceroboh. Iya, kamu ceroboh. Reno membuka mata perlahan dan menatap Yana dengan pandangan buram. Lain kali jangan keluyuran sendiri. Iya, maaf, aku harusnya gak sampai terpisah dari kalian. Ya udah, gak usah nangis. Air mata kamu gak akan bisa bawa kita pulang ke teman-teman. Makasih banyak karena nemuin aku. Makasih karena ngelindungin aku. Makasih Reno. Iya udah. Sekarang kamu bantu aku bangun. Kita masih harus cari yang lain. Yana menghapus air matanya dan menarik diri. Ia bangkit lebih dulu. Ia membantu Reno. Yana memapa Reno lalu melangkah pelan menyusuri jalan setapak dengan penerangan dari senter Reno. Kaki kamu sakit banget ya? Emang masih kuat jalan? Harusnya aku yang nanya. Kamu sanggup apa aku? Mau gak mau harus sanggup dong.
Kamu kan pahlawan aku harus balas jasa. Reno hanya mendengus dan tidak menanggapi. Ngomong-ngomong, kamu yang ngarahin ya kita harus kemana? Iya, Gama sama Mita gimana? Mereka baik-baik aja kan? Kamu kepisah juga sama mereka? Enggak, tadi aku ninggalin mereka buat nyariin kamu. Kok gitu kamu ninggalin mereka gitu aja? Gimana kalau mereka kenapa-napa? Mereka ada di tempat yang aman. Lagian harusnya pertanyaan diganti, gimana kalau kamu kenapa-napa? Hilang sendirian dan gak bisa balik, kamu lebih rentan untuk kenapa-napa. Untuk sesaat Jana merasa takjub pada debaran anak yang dirasakan jantungnya. Reno dan dirinya hanyalah teman, tapi terkadang perlakuan laki-laki itu padanya bisa membuat dirinya salah paham. Yana tidak ingin berharap, makanya sebelum semuanya terlambat, Yana berusaha mengabaikan debaran aneh yang ia rasakan saat bersama Reno. Tony dan... oh ya, tadi aku sempat ketemu Angga. Oh ya, di mana? Kenapa kamu malah sendirian lagi? Dia nggak mau balik sama kamu. Tadi dia emang ngajak aku balik, tapi waktu aku jalan ngikutin dianya ngilang. Ngilang? Iya, dia awalnya ada di depan aku, terus tahu-tahu udah nggak ada. Kamu yakin yang kamu lihat itu beneran Angga? Iya, itu beneran Angga kok. Dia juga ngomelin aku karena misah dari kalian. Kalau gitu dia kemungkinan gak jauh dari sini. Mungkin Tony dan Jamal juga sama. Semoga kita ketemu mereka di jalan. Yana menatap Reno lamat-lamat. Ia tersenyum kecil, berusaha memapa Reno sekuat mungkin. Bagaimanapun Reno sudah menyelamatkan nyawanya. Ia rela pergi sendirian di tengah hutan mengerikan ini hanya untuk mencari Yana. Entah bagaimana nanti saat mereka berhasil keluar dari hutan ini. Yana berharap akan ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Hubungan yang lebih dari sekedar teman. Mungkin. Namun kesampingkan dulu masalah itu. Sekarang satu-satunya yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana caranya bisa keluar hidup-hidup dari mimpi buruk tak berkesudahan ini. Kelopak mata Gama bergetar pelan sebelum akhirnya terbuka. Wajah buram berbingkai hijab merah muda mengawasi Gama dengan ekspresi cemas. Gama, kamu udah sadar? Gama mengawasi sekeliling. Ia bangkit dan mengerjapkan matanya sekali lagi. Saat itulah ia bisa melihat wajah Mita di depannya. Kita di mana? Ia mengangkat kepalanya dan seketika merasa pening. Matanya dengan awas mengitari sekeliling. Reno sama Yana mana? Rasa was-was kian membanjiri dirinya. Di mana sosok itu? Reno lagi nyari Yana. Aku diminta jaga kamu di sini sampai mereka balik. Kamu gak apa-apa? Kami cemas waktu kamu tiba-tiba pingsan. Agak sedikit pusing. Tony sama Jamal masih belum ketemu. Mita menggeleng lemah membuat Gama menghela napas. Ia mendongak ke langit malam yang masih begitu pekat. Mengapa malam ini terasa begitu panjang? Reno beneran bilang mau balik. Ia menenggak air hingga botol kosong, tapi kerongkongannya justru semakin perih. Ia katanya bakal langsung balik setelah Yana ketemu. Udah berapa lama Reno pergi? Kayaknya udah lumayan lama deh. Kalau gitu ayo kita susul. Jangan, Gama. Reno nyuruh kita nunggu di sini. Nanti kalau kita pergi malah kita makin rumit. Tapi udah lama kan dia perginya. Gama memastikan 3 teman mereka sudah hilang. Begitu juga dengan Tony. Gama tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk juga pada Reno. Gimana kalau dia nggak bisa balik? Seenggaknya kita tunggu sebentar lagi. Sampai kamu beneran pulih, baru habis itu kita cari mereka. Aku nggak apa-apa. Kita nggak bisa diam aja di sini. Kita juga harus nyari yang lain. Tapi suara tangisan pilu mendadak terdengar. Gama dan Mita sama-sama menoleh tapi tidak menemukan sumber suara.
Mita dan Gama saling berpandangan. Mita bergidik dan menggenggam botol minumnya erat-erat, sementara Gama menatap was-was ke segala arah. Itu siapa, Gam? Gama menggeleng. Ia menggenggam tangan Mita agar gadis itu tidak terlalu panik. Pura-pura gak dengar aja. Jangan sampai kamu kena jebakan kayak aku ya. Suara itu justru makin keras, seperti tengah mendekat. Tangisan memikat hati yang seolah memaksa mereka untuk bersimpati. Mita dan Gama berdiri diam dengan ekspresi tegang, sampai suara itu perlahan kembali menjauh dan semakin samar-samar. Ayo kita pergi dari sini. Mita mengangguk. Mereka baru saja berbalik saat langkah mereka dihadang oleh sosok bergaun putih. Suara jeritan mereka bergema di seluruh hutan. Mita refleks mendekap Gama, menyembunyikan wajah di balik punggungnya. Sementara Gama berusaha untuk tetap tenang, walau sosok wanita di depannya berdiri mengawasi, seolah tengah menunggu reaksinya. Kita mundur dulu ya, pura-pura gak lihat aja. Suara Gama gemetar, kakinya bahkan terasa berat digunakan untuk melangkah. Perlahan dia menuntun Mita berbalik mundur. Wanita itu hanya berdiri diam mengawasi gerakan mereka. Gama hanya berkedip sesaat dan sosok wanita itu sudah menghilang dari pandangannya. Suara lembut disertai napas yang berembus beku berbisik di telinganya dan Gama merasakan sekujur tubuhnya merinding. Gama tidak menoleh dan memilih melakukan satu-satunya hal yang terpikirkan di benaknya. Ia menarik tangan Mita dan segera berlari secepat mungkin. Kalian tersesat. Wanita itu kembali menghadang, senyumnya nyaris manusiawi jika saja kedua taring yang mencuat dari bibir pucatnya tidak mengalirkan darah segar, dan juga sepasang mata sekelam malam yang menatap mereka kelaparan. Mau ku antar menemui teman kalian. Gama sudah cukup terjebak sekali, ia tidak akan masuk perangkap lagi. Gama. Mita berusaha menyamakan langkah dengan Gama saat mereka kembali berlari tanpa arah. Rasanya mereka hanya berputar-putar di tempat. Sosok wanita itu terus muncul, menghalangi setiap langkah mereka. Gama sudah nyaris kehabisan akal, mereka hanya harus berlari sejauh mungkin. Tapi kenapa hantu sialan itu terus saja membuntuti? Kaki Gama tersandung, membuatnya tersungkur di rumput. Genggaman tangannya terlepas dari Mita. Gama, ayo Gama, kita harus pergi buruan. Gama menoleh, sosok perempuan itu tidak terlihat lagi. Kemana dia pergi? Gama terlambat menyadari sampai sepasang tangan keriput menarik kaki Mita, membuatnya jatuh terjerembab. Ia tidak sempat menoleh saat kakinya kembali ditarik dan tubuhnya diseret menjauh. Gama, jerit Mita histeris. Ia menggapai apapun yang bisa diraihnya untuk berpegangan, tapi ia terus diseret pergi. Gama bergegas mengejar, menarik tangan Mita yang masih terulur. Namun tangan-tangan tanpa tubuh terus menariknya kuat. Tangan Mita terlepas dari genggaman Gama. Ia dengan panik berusaha meraihnya kembali. Tapi Mita sudah diseret masuk ke dalam kegelapan dan meninggalkan ceritanya yang masih bergema. Gama jatuh berlutut dengan napas terengah-engah. Ia masih terlalu syok karena kehilangan temannya lagi, langsung di depan matanya. Gama mengerang frustasi karena tidak sempat menyelamatkan Mita. Tangan Gama meninju tanah dalam keputusasaan. Ia sudah kehilangan Tony, kehilangan Reno, dan sekarang ia juga harus kehilangan Mita. Gama mengusap air matanya dan bangkit. Ini bukan saatnya menyerah dan berputus asa. Mita membutuhkan bantuannya dan ia juga harus menemukan teman-temannya yang lain, juga kedua saudaranya. Tali ransel dikencangkan dan Gama memungut sisa barang-barang yang tertinggal.
Senternya masih berfungsi. Syukurlah botol minumannya sudah kosong, tapi lebih baik mengisinya nanti saja. Ia tidak bisa terus berdiam diri di sini dan meratap. Dengan persiapan seadanya dan kesadaran penuh bahwa ia sekarang benar-benar sendirian, Gama melangkah menembus kegelapan dan kembali menyusuri hutan untuk mencari teman-temannya. Tony mendadak menghentikan langkahnya dan menoleh. Jamal dan Angga yang berjalan di sampingnya juga ikut berhenti. Ada apa? Kalian dengar barusan ada yang teriak nggak? Siapa? Aku nggak dengar apa-apa kok. Jamal menggeleng. Ia bergidik dan berdiri merapat di sebelah Angga. Masa nggak dengar sih? Tadi ada yang teriak. Suaranya mirip Mita deh. Halu aja kali kamunya. Di sini emang sering gitu, banyak yang ngerjain, jadi nggak usah gampang percaya. Tony mengerutkan kening. Ia merasa yakin suara yang didengarnya memang mirip dengan suara Mita. Namun Angga juga benar, sudah beberapa kali ia dan Jamal terkecoh tadi. Lebih baik tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berakhir menambah masalah. Sekali lagi Tony menoleh ke belakang hanya untuk memastikan. Senternya menyoroti bayangan pepohonan yang gelap, tapi ia tidak melihat siapapun selain mereka di sana. Walaupun sebenarnya masih penasaran, Tony memang sebaiknya menuruti Angga. Lagi pula saat ini Mita pasti bersama Reno dan yang lain. Reno pasti bisa menjaga mereka semua. Kita sebenarnya mau kemana sih? Dari tadi cuma muter-muter gak jelas aja, capek tahu. Kita kan mau nyari yang lain. Dari tadi belum ketemu. Gimana gak muter-muter? Gak bisa nyari besok aja. Ini masih gelap banget. Mau kita muter kemanapun gak kelihatan apa-apa. Mending kita balik ke pondok dan istirahat. Gak bisa. Ini di hutan, bukan di pasar. Kita gak bakal bisa tahu kejadian apa yang mungkin menimpa mereka kalau gak dicari sekarang. Tony masih tidak fokus mendengarkan. Ia masih terbayang-bayang dengan suara yang didengarnya barusan. Bagaimana jika itu benar Mita? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada gadis itu? Mungkinkah teman-teman mereka yang lain juga terpisah dan sekarang saling berpencar? Tony tersentak seketika menoleh ke samping. Keningnya berkerut mendengar suara langkah kaki. Terseret perlahan dengan rasa was-was ia menyorot senternya ke tengah kegelapan. Tony memanggil dengan berbisik, namun itu cukup membuat Angga dan Jamal ikut berhenti. Kayaknya di sana ada orang deh. Jangan aneh-aneh deh. Kamu dengar apa lagi sekarang? Tony memicingkan mata, memfokuskan penglihatan pada sosok yang tampaknya bergerak mendekat. Senter Tony menyorot ke tanah dan ia sedikit lega melihat ada dua pasang kaki yang bergerak pelan di seberang mereka. Itu ada orang. Yakin itu orang? Jamal menyembunyikan diri di belakang punggung Tony. Yakinlah ada kakinya kok. Tapi mereka kok nggak ngelihat kita ya? Mungkin bukan siapa-siapa. Mending kita lanjut jalan, jangan terkecoh. Tony mengabaikan saran Angga dan justru berseru. Siapa di sana? Tony. Sautan terdengar, suara familiar perempuan yang dikenal mereka. Yana. Itu Yana. Yana di sini. Kita di sini. Ikuti arah senternya. Tony melambaikan senternya dengan bersemangat, mengarahkan Yana untuk mendekat. Senyumannya langsung berubah menjadi ekspresi horor begitu melihat Yana muncul dari balik pohon sambil memapar Reno yang berlumuran darah. Tony lebih dulu berlari menghampiri, disusul oleh Jamal dan Angga. Ketiganya menatap Reno dengan mata membelalak. Reno tidak serapi biasanya, jaketnya sobek. Ada guratan lumpur di setiap garmennya, belum lagi kakinya harus dililit. Tunggu,
Apa itu syal milik Yana dan beberapa goresan di wajah serta darah yang terciprat di wajah dan bajunya. Reno, kamu habis ngapain? Digigit setan? Kepala Tony langsung ditonjor oleh Jamal dari belakang. Jangan bicara sembarangan, nanti setannya muncul beneran gimana? Dia habis diserang binatang buas. Apa? Angga bilang kan di sini nggak ada binatang buas. Ternyata kamu emang bohong, Angga. Aku nggak bohong. Di sini emang harusnya nggak ada hewan buas. Jadi Reno beneran digigit setan. Daripada kalian ngomong lantur terus, mending bantuin sini. Reno kayaknya udah nggak sanggup jalan lagi. Kita harus gimana? Tony ikut berjongkok memeriksa kondisi saudaranya. Ia menempelkan 2 jari di leher Reno, merasakan denyut nadi yang bergerak cepat. Nafas Reno tak beraturan dan matanya terpejam. Kalian cuma berdua? Mita sama Gama mana? Itu aku nggak tahu. Reno bilang dia ninggalin mereka berdua karena mau cari aku, tapi kami juga sempat kepisah. Kamu ninggalin mereka berdua? Serius? Aku nggak punya pilihan. Gama pingsan, aku nggak bisa terus gendong dia sambil nyari Yana. Ya tapi masa kamu ninggalin mereka gitu aja? Apalagi kamu bilang Gama pingsan. Pingsan kenapa? Aku nggak tahu jelasnya kenapa. Tapi yang pasti Gama sempat ngejar kalian bertiga di danau. Hah? Ngejar kami di danau? Kami aja nggak pernah ke danau. Jadi kamu ninggalin mereka di mana? Reno tidak menjawab dan Tony mendesak gusar. Kok bisa-bisanya kamu ninggalin Mita sendirian sama Gama yang lagi pingsan? Kalau terjadi sesuatu sama mereka berdua gimana? Kamu mau tanggung jawab? Reno mengerang kesal dan membuka mata menatap Tony tajam. Terus kalau ada sesuatu sama Yana gimana? Dari tadi dia cuma berkeliaran sendirian di hutan ini, bahkan dia nggak bawa senter. Kalau aku nggak datang mungkin dia udah mati dimakan binatang itu. Kamu juga mau tanggung jawab kalau sampai kayak gitu? Kenapa malah berantem sih? Sekarang kita udah hampir ngumpul semua, jangan malah berantem. Kita cuma harus cari Gama sama Mita aja sekarang. Setelah itu kita bisa cari jalan keluar dari hutan ini. Mita, gimana kalau suara teriakannya aku dengar tadi beneran suara Mita? Kamu dengar suara teriakan? Tony mengangguk. Ia menunjuk ke arah dengan cahaya senternya. Tadi aku dengar di sebelah sana, dia teriak kenceng banget. Tapi karena Angga dan Jamal nggak dengar, jadi kupikir itu bukan dia. Kamu ninggalin mereka berdua di mana, Reno? Kayaknya masih belum jauh dari danau. Aku nggak hafal jalannya, jadi nggak tahu pasti. Kalau gitu biar aku cari mereka. Tony langsung bergegas beranjak dan sudah hampir melangkah pergi saat Angga kembali menahannya. Kamu mau pergi sendiri? Iyalah, mau gimana lagi? Reno udah nggak bisa jalan. Kita nggak mungkin ninggalin dia cuma berdua sama Yana. Jadi kamu sama Jamal tetap di sini, biar aku yang cari Gama dan Mita. Jangan bodoh, Tony. Kita hampir ngumpul semua dan kamu mau nyari mereka sendirian. Jangan bikin semuanya tambah susah. Ya terus gimana? Kita harus cepat nyari mereka sebelum sesuatu terjadi. Gini aja, biar aku yang mapa Reno. Kita tetap cari mereka bareng-bareng. Angga bener, jangan bikin semuanya tambah susah, Van. Kelamaan kalau nyarinya bareng-bareng. Apalagi kondisi Reno kayak gitu. Walau di papa juga, langkah kita bakal terhambat. Lebih cepat kalau aku pergi sendiri. Terus kalau kamu nyasar lagi gimana? Dan kami harus muter-muter lagi nyari kamu. Yang ada kita nggak bakal bisa keluar dari hutan ini. Aku bakal nyari. Gini deh, kalian bertiga cari aja Gama dan Mita, biar aku yang bawa Reno ke tempat aman. Kita ketemu di pondok tempat kita istirahat. Itu lebih efektif menurutku. Gimana? Enggak, kamu ikut aja sama mereka. Keadaan aku udah kayak gini, aku nggak bisa jagain kamu. Kita nggak tahu pasti seberapa jauh kita dari pondok. Gimana kalau dalam perjalanan ke sana ada apa-apa dan aku nggak bisa ngelindungin kamu?
Jadi mending kamu ikut bareng Tony, Angga dan Jamal. Kamu bercanda ya? Terus kamu mau balik sendirian dengan kondisi kaki kayak gitu? Gak apa-apa daripada kamu yang kenapa-napa kan? Reno tersenyum lemah. Tony memutar mata melihat sikap sok pahlawan saudaranya. Yana justru terdiam sebentar sebelum menggeleng pasti. Gak ada yang jalan sendirian, aku bakal nemenin kamu sampai ke pondok. Urusan ada apa-apa kita pikirkan nanti, kamu jangan halangin aku, Reno. Aku ikut kalian aja, biar Tony pergi sama Angga karena Angga lebih kenal hutan ini. Kemungkinan buat nemuin Mita dan kamu bakal lebih cepat. Gimana? Oke, kalian balik ke pondok, harusnya nggak jauh dari sini. Ikutin jalan setapak aja, jangan sampai keluar apapun yang terjadi. Kami bakal nyusul ke sana kalau udah ketemu Gama sama Mita. Reno, Yana, dan Jamal mengangguk. Tapi kalau kami nggak balik juga, kalian harus tetap nunggu di sana sampai pagi. Terus cari jalan turun dan panggil bantuan, oke? Oke. Angga dan Tony membantu Reno berdiri dan membaca bersandar pada Jamal. Yana ikut berdiri di sebelahnya, memegang erat tangan Reno yang kotor oleh lumpur dan darah. Kita ketemu lagi nanti. Hati-hati. Tony sejenak bertatapan dengan Reno. Mereka mengangguk. Mau tak mau saling percaya bahwa mereka akan berkumpul kembali dengan selamat. Begitu juga dengan Gama. Angga memberi isyarat pada Tony untuk meneruskan pencarian. Mereka melangkah berlawanan arah dengan Yana dan Jamal yang memapa Reno perlahan-lahan. Yakin Jamal gak apa-apa sama mereka? Lihat apa aja dia langsung jerit. Ya kita gak punya pilihan lain kan. Kamu mau ninggalin Yana sendirian sama Reno yang lagi kayak gitu? Ya gak juga sih. Ya moga aja mereka beneran gak kenapa-napa deh. Angga bergumam pelan dan menyoroti senternya lurus ke jalan setapak. Sementara Tony mengikuti langkahnya dengan resah. Ada firasat buruk yang menggelayuti. Entah apa, semoga mereka bisa segera menemukan Gama dan Mita dalam kondisi selamat. Jadi di mana tadi kamu dengar Mita teriak? Di sekitar sana deh kayaknya. Kamu yakin gak dengar? Suaranya kencang banget gitu kok. Aku gak dengar apa-apa. Mungkin tadi emang cuma perasaan kamu aja kali. Enggak kok. Aku yakin tadi emang dia yang teriak. Angga menghela napasnya. Ia mengawasi seluruh hutan yang bisa dijangkau oleh pandangannya. Bulan purnama mulai bergeser lagi, menandakan pagi semakin dekat. Angga berharap setidaknya ada suara jangkrik satu saja yang bisa memecah kesunyian. Angga. Apa? Kayaknya ada yang ngikutin kita deh. Siapa? Nggak tahu. Kayaknya aku dengar suara langkah kaki. Di mana? Aku nggak dengar apa-apa. Coba berhenti dulu. Dengerin baik-baik. Ada suara langkah kaki, tapi bukan dari belakang. Angga memasang telinga baik-baik, mencoba mendengarkan, namun yang didengarkannya hanya suara desau angin dan juga napas Tony di sebelahnya. Nggak ada suara apa-apa kok, kata Angga, namun ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, seperti ada yang tengah mengawasi mereka dari balik kegelapan. Masa sih? Kita harus mastiin, Angga. Siapa tahu itu Gama sama Mita. Tony, tunggu. Tony melangkah lebih dulu keluar dari jalan setapak. Ia menyibak semak-semak, berjalan melewati becek dan berusaha menghindari dahan-dahan pohon yang tumbang. Angga mengejar sebisa mungkin, berusaha memaksa Tony kembali ke rute awal mereka. Tapi tidak dihiraukan, berdecak kesal kenapa orang-orang ini tidak mau mendengarkannya. Bagaimana kalau nanti ada apa-apa dengan mereka? Gama, Mita, itu kalian. Ini aku sama Angga, kami di sini. Tak ada yang menyaut, tapi Tony bisa melihat ada bayangan yang bersembunyi di balik pohon. Dan Angga juga melihatnya. Gama.
Tony mencoba memanggil sekali lagi, tapi suaranya terdengar ragu, tidak ada sautan. Udah, kalau kayak gitu biasanya bukan yang kita cari. Angga menarik tangan Tony, memberi isyarat untuk pergi secepat mungkin. Langkah Angga berhenti mendadak. Kenapa Angga? Katanya jalan terus. Kamu dengar yang barusan? Dengar apa? Katanya kamu gak dengar apa-apa. Angga kembali memasang kuping, tapi memang tidak terdengar apapun. Mungkin itu hanya halusinasinya. Seharusnya Angga jadi pemandu di sini dan tidak boleh terkecoh, benar kan? Ia baru hendak meneruskan langkah saat suara itu kembali terdengar. Ada yang minta tolong. Siapa? Gama, Mita? Bukan. Abang. Abang. Hah? Hoi. Tony berseru kaget, segera mengejar Angga yang berlari cepat. Angga berlari menembus semak-semak dan batang pohon mati yang mengikuti suara rintihan yang kini semakin terdengar lirih. Angga mengedarkan pandang dengan kalut. Ia mendengar suaranya, tapi tidak ada sosok sang kakak dimanapun. Tony berlari mendekat dan menahan tangannya. Kamu kenapa sih? Cariin siapa? Abang. Abang. Abang siapa? Abang. Abang di mana? Tony menarik tangan Angga, merebut senternya dan membuat Angga seketika berhenti. Kamu nyariin siapa sih? Abang siapa, Angga? Bang Japra? Ya iyalah. Abangku hilang di hutan ini setahun yang lalu, dan aku sengaja ngajak kalian ke sini buat nyari dia. Jadi kau sengaja bikin kami nyasar buat nyari abang kamu? Angga tersentak, menyadari ia tidak bisa mengontrol bicaranya karena terlalu panik. Mata Tony melebar tidak percaya menatap Angga. Kamu sengaja ngusulin kita hiking ke sini. Kamu mau bikin kita kesasar. Kamu bikin kita mencar karena mau nyari abangmu yang hilang setahun lalu. Kamu udah ngerencanain ini dari awal. Aku cuma ngajak kalian ke sini biar aku punya teman buat nyari abang. Aku gak bermaksud bikin kita semua nyasar. Tapi sekarang apa jadinya? Kita sekarang berpencar dan hampir celaka. Breno kakinya sampai digigit entah apa. Dan sekarang Gama sama Mita hilang. Kau mau tanggung jawab kalau mereka kenapa-napa? Bukan gitu, aku beneran gak. Kamu ngejebak kita. Aku gak percaya kalau kamu seegois dan sejahat itu, Angga. Kamu sengaja manfaatin kami buat kepentingan kamu sendiri. Gimana kalau nanti Mita sama Gama bakal bernasib sama kayak abangmu? Kamu mau tanggung jawab, apa? Aku cuma... Udahlah, kamu gak usah nyari alasan. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Gama dan Mita, aku gak bakal pernah maafin kamu. Tony berbalik dan menghentak langkah pergi. Angga bergegas mengejar dan menahannya. Kamu mau kemana? Mau nyari Gama sama Mita lah. Ngapain lagi? Kamu jangan gegabah. Kita kan mau nyari mereka bareng-bareng. Udah, kamu cari aja abang kamu. Aku mau cari Gama dan Mita. Tapi kenapa kamu takut nyari sendirian? Karena itu kamu ngajak kami ke sini kan? Kamu sengaja gak ngasih kami peringatan apa-apa supaya kami nurut aja kemanapun kamu pergi. Dasar pengecut. Bukan begitu. Tapi harusnya kita emang gak boleh sendirian. Harusnya. Udahlah Angga, gak usah banyak alasan. Kalau kamu emang mau nyari abangmu, ya cari aja sana. Dengar, aku minta maaf, oke? Emang salah aku gak ngejelasin dari awal. Tapi aku juga gak mau kejadiannya kayak gini. Buat apa minta maaf sekarang? Emang itu bisa balikin Gama sama Mita? Ya aku mau nebus kesalahan aku dan nyari mereka sama-sama. Kamu jangan keras kepala, bisa gak sih? Sekarang prioritas kita itu nyari Gama sama Mita. Dan kita gak boleh mencar. Harus tetap sama-sama. Terus abang kamu gimana? Dia prioritas kamu juga kan? Abangku biar jadi urusan aku. Sekarang aku pengen nyari Gama sama Mita dulu. Kita harus tetap bareng supaya bisa nemuin mereka dan balik ke bawah dengan selamat.
Tony masih tampak tidak yakin dengan ucapan Angga, tapi ia hanya mendengus dan membiarkan Angga kembali berjalan di sisinya. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kesunyian hutan kini terasa semakin mencekam tanpa ada yang saling berbicara. Tony merapatkan jaket dan melipat lengan memeluk tubuhnya sendiri. Suhu udara semakin dingin menjelang pagi. Angga sesekali melirik ke samping meski Tony masih tidak mau berbicara. Mereka hanya berjalan bersisian dengan senter yang saling tergenggam di tangan masing-masing. Angga kembali teranjak, langkahnya melambat. Mita, kamu dengar itu? Mita atau abangku? Angga dan Tony bertatapan dengan mata yang saling melebar. Apa maksudnya abangmu? Jelas itu suara Mita. Bukan, itu suara abangku. Tadi aku juga dengar suaranya. Dia pasti gak jauh dari sini. Gak, itu suara Mita. Aku yakin itu memang dia. Suaranya dari arah sana. Ayo. Tapi aku dengar suaranya dari sini. Kau emang sebenarnya mau mencarkan? Ya udah, gak apa-apa. Kau cari abangmu, biar aku cari Mita sama Gamal ke sana. Kamu jangan bikin kesimpulan seenaknya. Siapa juga yang mau mencar? Aku cuma bilang kalau abangku. Abangmu apa sih? Itu jelas-jelas suara Mita. Enggak, bukan itu. Pasti itu yang mereka mau. Kok ngomong apa sih? Enggak. Kamu kalau mau kita berpencar ya udah. Bukan. Kamu dengar suara Mita, aku dengar suara abangku. Jelas itu yang mereka mau. Mereka mau kita berpencar supaya kita susah buat selamat. Mereka siapa? Ya mereka yang ada di hutan ini. Ya tapi mereka siapa? Sesuatu yang ada di hutan ini yang bikin kita kesasar dan saling berpencar. Intinya kita benar-benar jangan sampai kepisah. Terus sekarang gimana? Kita mau diam aja di sini, gak usah ngikutin suara-suara itu. Gak usah. Malah mendingan kita pergi ke arah berlawanan dari suara-suara itu. Ayo. Tapi gimana kalau itu benaran mereka? Gimana kalau itu memang suara Mita atau abangmu? Kamu gak mau mastiin dulu? Mereka cuma mau ngejebak kita. Setelah kita hampiri biasanya malah gak ada apa-apa. Ayo. Angga menarik lengan jaket Tony dan mulai berjalan ke arah berlawanan dari arah suara yang mereka dengar. Suara-suara itu semakin terdengar jelas di telinga Angga selagi mereka menjauh, seolah berusaha memancing untuk kembali. Itu justru membuat Angga yakin bahwa suara yang didengar memang bukan milik sang kakak. Angga tidak lagi ambil pusing dan sebisa mungkin menghalau suara-suara yang didengarnya. Namun Tony masih merasa cemas. Suara Mita jelas terdengar lebih keras. Ada dorongan yang membuat Tony ingin berbalik dan memastikan itu Mita atau bukan. Terlebih rintihan itu terdengar menyakitkan. Jangan didengarin. Suara gemeresak keras dedaunan membuat keduanya sama-sama terlonjak. Mereka berhenti melangkah, saling melirik dengan waspada. Senter diacungkan ke depan sebagai satu-satunya senjata, dan di detik itu mereka dikejutkan dengan sosok yang muncul dan menabrak mereka hingga tersungkur. Gama. Tony mengerang dan mengusap kepalanya yang terantuk. Ia membuka mata dan melihat Angga tengah menarik Gama bangun. Ia pun segera bangkit berdiri. Gama, kamu habis dari mana? Kamu gak apa-apa kan? Ada luka gak? Gak digigit hewan buas kan? Gama menggeleng tampak sedikit linglung. Ia menatap Angga dan Tony bergantian, seolah tidak yakin mereka memang nyata. Kamu sendirian aja? Tanya Tony segera. Ia mengamati penampilan Gama yang berantakan, dengan daun kering dan ranting patah yang tersangkut di rambut dan pakaiannya. Namun selain itu Gama terlihat baik-baik saja. Mana Mita? Mita ngilang. Hilang? Kok bisa hilang? Dia ditarik pergi. Siapa? Ditarik siapa? Aku nggak tahu. Tadi aku dan Mita sempat ngeliat. Gama, Mita kenapa? Ditarik siapa? Gama, kasih tahu Mita kemana? Dia hilangnya kemana? Dia ditarik kamu bilang. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan apa enggak?
Mita ditarik siapa? Kita harus cepat-cepat temuin Mita pokoknya sebelum dia kenapa-napa. Iya, kita cari di mana? Kamu terakhir bareng sama Mita di mana, Gam? Gama menunjuk ke arah kedatangannya dan mereka bergegas pergi untuk kembali mencari Mita. Kamu beneran gak apa-apa? Tadi Reno bilang kamu pingsan. Aku gak apa-apa. Tadi sebenarnya Mita udah ngasih tahu aku buat gak kemana-mana dan nunggu Reno balik. Tapi aku ngotot cari kalian. Harusnya tadi aku dengerin Mita.